Isu-isu kontemporer yang akan disampaikan, yang pertama adalah radikalisme, yang kedua adalah korupsi. Radikalisme. Adapun istilah radikalisme diartikan sebagai tantangan politik yang bersifat mendasar atau ekstrim terhadap tatanan yang sudah mapan, menurut Adam Cooper tahun 2000. Radikalisme, istilah radikal ini juga seringkali diidentikan dengan kelompok-kelompok keagamaan yang memperjuangkan prinsip-prinsip keagamaan secara mendasar dengan cara yang ketat, keras, tegas, tanpa kompromi. Cara pencegahan dan penanggulangan untuk diri sendiri, yang pertama menyaring informasi yang didapatkan, juga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah pemahaman radikalisme. Hal ini dikarenakan informasi yang didapatkan tidak selamanya benar dan harus diikuti terlebih dahulu dengan adanya kemajuan teknologi seperti sekarang ini, di mana informasi bisa datang dari mana saja, sehingga penyaringan terhadap informasi tersebut harus dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di mana informasi yang benar menjadi tidak benar dan informasi yang tidak benar menjadi benar. Oleh karena itu, kita harus bisa menyaring informasi yang didapat sehingga tidak sembarangan memberikan, menyalahkan, dan terpengaruh untuk langsung mengikuti informasi tersebut. Cara pencegahan dan penanggulangan untuk lingkungan kerja, yang pertama, melakukan penguatan pembinaan tradisi di lingkungan organisasi seperti melaksanakan upacara. Yang kedua, diperlukan keinginan yang kuat dalam melakukan pengawasan terhadap personil yang intoleran. Yang ketiga, kewajiban memberikan literasi dan edukasi dalam menggunakan sosial media agar dapat menangkal propaganda kelompok radikal. Yang keempat, konsistensi dan kedisiplinan dalam memperlakukan kode etik agar menjadi pembelajaran pribadi dan kolektif. Yang kedua yaitu korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Berikut ini adalah jenis-jenis tindakan pidana korupsi, dan setiap bentuk tindakan korupsi diancam dengan sanksi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu bentuk tindakan yang pertama, melawan hukum, memperkaya diri, atau badan lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Yang kedua, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Ketiga, penyuapan. Yang keempat, penggelapan dalam jabatan. Yang kelima, pemerasan dalam jabatan. Yang keenam, berkaitan dengan pemborongan. Yang ketujuh adalah gratifikasi. Cara pencegahan dan penanggulangan untuk diri sendiri, yang pertama yaitu jujur. Jujur adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan tulus atau ikhlas. Seseorang dengan nilai kejujuran di hatinya tidak akan pernah korupsi, karena tahu tindakan tersebut adalah bentuk kebohongan dan kejahatan. Yang kedua, sederhana, juga berarti hidup sewajarnya. Artinya seseorang mampu menggunakan hartanya sesuai kebutuhan yang ada dan tidak menghamburkan uang untuk sesuatu yang tidak penting. Korupsi, salah satunya dipicu oleh hidup mewah, yang berlebihan dan tidak sesuai dengan besarnya gajinya. Kesederhanaan akan membuat seseorang untuk menjauhi korupsi. Yang terakhir, cara pencegahan dan penanggulangan di lingkungan kerja. Memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia, serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi. Sekian penjelasan saya terhadap isu-isu kontemporer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.